Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Lia Apriliani. Saya di sini sebagai pemateri 1 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fajar Bayu Prasetyo sebagai pemateri 2. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Tamara Kristia sebagai pemateri 3. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan di mana biasanya sering dilakukan audit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, atau lembaga lainnya dengan tujuan untuk memastikan akurasi dan untuk tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. pengertian laporan keuangan bank adalah sebuah laporan keuangan yang tersusun dan menjadi bentuk tanggung jawab manajemen bank serta pihak kepentingan kinerja keuangan bank. Dalam pertanggungjawaban ini biasanya dilaporkan selama satu periode yang sudah ditentukan. Komponen laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Satu, neraca, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan jumlah aset atau harta, liabilitas atau hutang, dan ekuitas dari suatu entitas pada satu saat tertentu atau pada akhir periode akuntansi. Berikut adalah contohnya. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Berikut adalah contohnya. Laporan perubahan modal adalah relevansi antara saldo awal dan saldo akhir dari modal atau ekuitas pemegang saham. Ini merupakan jenis laporan keuangan yang berisi rangkuman transaksi terkait dengan ekuitas pemegang saham selama periode akuntansi tertentu. Dan di samping ini adalah contoh dari laporan perubahan modal. Laporan arus kas adalah catatan keuangan yang berisi pemasukan dan pengeluaran kas sebuah perusahaan dan berguna ketika mengevaluasi struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta aktiva bersih. Berikut adalah contohnya. Catatan atas laporan keuangan adalah komponen laporan keuangan yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umum entitas usaha, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya yang diperlukan untuk kepentingan penyajian kewajaran laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PSAK.
posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Keterbatasan laporan keuangan yaitu pertama, bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Kedua, bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun sisi manfaat bagi pihak pengguna. Ketiga, tidak luput dari penggunaan berbagai taksiran dan pertimbangan. Keempat, bersifat konservatif untuk menghadapi ketidakpastian. Kelima, lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi daripada formalitas bentuk hukumnya. Struktur dan akun-akun laporan posisi keuangan neraca bank umum. Yang pertama, ada kas dan setara kas, yaitu saldo kas dalam valuta rupiah dan valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, baik yang ada di kuis kantor bank, kas dalam perjalanan, maupun uang tunai di mesin ATM. Yang kedua yaitu ada penempatan pada Bank Indonesia, yaitu penempatan pada Bank Indonesia berjangka pendek, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati, tidak dapat diperjualbelikan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank. Yang ketiga, penempatan pada bank lain atau penempatan antar bank. Penempatan pada bank lain atau antar bank berjangka pendek baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing. Yang keempat, tagihan atau liabilitas spot dan derivatif adalah tagihan atau kewajiban yang terbit dari transaksi valuta asing dan instrumen derivatif. Yang kelima, surat berharga atau efek adalah instrumen keuangan yang merupakan surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit. Keenam, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo, dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reverse repo. Tujuh, tagihan ekspektasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat dari ekspektasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka. 8. Kredit yang diberikan, yaitu penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain, yaitu peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ke-9, penyertaan modal, yaitu penanaman dana bank dalam bentuk saham dan bank lain dan atau perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan transaksi rekening administratif atau TRA. Laporan ini wajib disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan perbankan untuk mengetahui berapa nilai tagihan dan kewajiban komitmen yang disepakati dan nilai kontingensi yang dihadapi, yang dicatat secara ekstra compatible atau melengkapi laporan neraca bank, di mana transaksi yang berkaitan dengan komitmen dan kontingensi dicatat terlebih dahulu secara off balance pada TRA sebelum ditindaklanjuti dengan pengakuan sebagai aset liabilitas pada neraca bank. Komitmen adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Berikut adalah jenis-jenis komitmen yang lazim. Yang pertama, ada fasilitas pinjaman yang diterima. Terus kedua, fasilitas kredit yang diberikan. Ketiga, transaksi falas berjangka. Yang keempat, kewajiban pembelian aktiva bank yang dijual dengan syarat repo yang diberikan. Kelima, ada
L atau C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan. Ketujuh, ada akseptasi wesel impor atas dasar L atau C berjangka. Yang terakhir yaitu transaksi falas yang belum diselesaikan. Kontingensi. Kontingensi adalah tagihan atau kewajiban yang timbulnya tergantung pada jadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Jenis-jenis kontingensi yaitu yang pertama, garansi bank, kedua, L or C yang dibatalkan, yang ketiga, transaksi opsi valuta asing. Ada jendela berjumlah 5. Cakep! Walau tak berjumpa, semoga materi bisa diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.